Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati dengan NIM 1908106167 dari Tadris Biologi E semester 4. Di sini saya akan melakukan acara praktikum yang ketujuh pada mata kuliah ekologi, yaitu mengenai ekosistem perairan tawar yang mencakup danau, rawa, dan juga waduk, dan ekosistem perairan payau serta ekosistem mangrove. Tujuan dilakukannya acara praktikum yang ketujuh ini adalah untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan tanau, yaitu mencakup danau, rawa, dan juga waduk, dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Yang kedua itu adalah untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan payau, dan juga kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Dan yang ketiga itu adalah untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem mangrove serta kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Semua makhluk hidup ini memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan ini terdiri atas bagian yang hidup yang disebut dengan biotik, dan bagian yang tak hidup itu disebut dengan abiotik. Alat dan bahan yang digunakan adalah handphone atau laptop, dan alat tulis serta video. Untuk langkah kerjanya adalah yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu kita buka aplikasi Google, YouTube, atau sejenisnya pada HP atau laptop. Setelah itu kita cari video mengenai ekosistem perairan tawar, ekosistem perairan payau, dan juga ekosistem mangrove. Langkah yang selanjutnya adalah kita amati flora dan juga fauna serta pola interaksi yang terdapat di dalam video tersebut. Nah, setelah kita amati, lalu kita simpan link atau sumber video tersebut dan juga lampirkan pada Google Classroom bersamaan dengan pengumpulan laporan praktikum. Dan kita catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan, serta kita buat video penjelasan mengenai ekosistem tersebut. Berikut ini adalah hasil pengamatan pada ekosistem perairan tawar yang mencakup flora, fauna, dan juga pola interaksi. Yang pertama ini ada flora. Nah, floranya ini terdapat kangkung atau Ipomoea aquatica dan juga gayam atau Inocarpus fagifer. Nah, untuk faunanya ini terdapat senyulong, ular wailing, bangkong rawa, dan juga ikan gabus. Untuk pola interaksinya itu ada ikan karnivora di rawa-rawa yang memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Ipomoea aquatica ini memiliki daun yang panjang, ujungnya itu agak tumpul, berwarna hijau tua, bunga putihnya itu kekuningan atau kemerah-merahan. Tumbuhan ini merambat pada rawa atau terapung di atas air dengan panjang lumpur dan juga tempat-tempat yang basah seperti tepi kali. Tumbuhan ini seperti kangkung dapat dimanfaatkan untuk mengurangi konsentrasi limbah cair dengan cara proses fitoremediasi dan juga dapat mengurangi kadar sianida. Nah, klasifikasi ilmiah kangkung ini yaitu termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordonya itu Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoea, spesies Ipomoea aquatica Forst. Ini merupakan pola interaksi yang terdapat pada ekosistem perairan tawar, yaitu pemangsa serangga dan juga mangsa bagi ular dan juga buaya. Nah, untuk gambar yang kedua ini ada ular, yaitu sebagai pemangsa bagi mamalia pengerat. Untuk gambar yang ketiga ini ada interaksi dengan abiotik air dengan menutupi lahan basah karena kangkung ini hidup di tempat basah sebagai makanan bagi spesies herbivora. Selanjutnya itu adalah hasil pengamatan pada ekosistem perairan payau, di mana pada ekosistem perairan payau ini terdapat flora, fauna, dan juga pola interaksi. Di mana yang pertama ini ada flora, yaitu mencakup pohon bakau merah, bakau hitam, dan juga timber tree. Yang kedua ini ada fauna. Nah, fauna ini salah satunya adalah terdapat ikan puntang, green spotted plover, dan juga ikan pelangi Sulawesi. Nah, selain itu juga terdapat pola interaksi. Nah, pola interaksi ini yang pertama ada amfibi atau predasi sebagai berbagi relung dengan ikan-ikan air payau lainnya.
Yang kedua itu ada komensalisme dengan akar sebagai bentuk kamuflase dengan akar pada flora air payau. Yang ketiga ini ada hubungan komensalisme dengan tanaman bakau karena dibutuhkan habitat untuk hidup dan juga bersandar. Ini adalah pola interaksi pada ekosistem perairan payau. Ada sebagai predator bagi udang, hubungan mutualisme dengan bakau karena hasil substrat ekskretori dari kepiting dijadikan nutrisi organik untuk pertumbuhan bakau. Lalu ada floranya itu seperti putat dan juga ada fauna yaitu ikan kerongkrong, kepiting biola dan juga buaya muara. Selanjutnya adalah hasil pengamatan pada ekosistem mangrove, di mana pada ekosistem mangrove ini terdapat fauna dan juga flora. Untuk faunanya itu sendiri salah satunya itu adalah kepiting biola, ikan gelodok, siput mangrove dan juga untuk floranya itu sendiri salah satunya itu adalah api-api. Selain itu juga ada koka, bakau kurap dan juga jenis alga. Selain terdapat flora dan juga fauna, pada ekosistem mangrove ini terdapat pola interaksinya juga, yaitu salah satunya adalah pada ular pucuk dan juga batang pohon, yaitu termasuk komensalisme, di mana ular pucuk ini menggunakan batang pohon sebagai tempat hidupnya dan juga mencari mangsa. Selain itu juga terdapat interaksi simbiosis komensalisme, di mana antara ular alsopis dengan akar mangrove yang menetap sebagai tempat hidup ular tersebut. Sekian acara praktikum yang ketujuh ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.